Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Ini mengenai rencana pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang akan dilakukan pada hari ini. KPK menjelaskan bahwa Anies Baswedan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yory Cornelis Pinontoan. Yang Anda saksikan sekarang adalah Anies Baswedan sudah tiba di gedung KPK untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan dari penyidik KPK dalam dugaan korupsi kasus pengadaan lahan di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kita akan dengarkan pernyataan Anies Baswedan. Ya. HP, Bang. HP, woi. Udah. Jadi pertama kita alhamdulillah dulu bahwa kondisi di Jakarta sekarang pandeminya terkendali. Kita bersyukur positivity rate kita sekarang 0,7%, walaupun testing di Jakarta 8 kali lipat lebih tinggi dari WHO. Karena itu kita mensyukuri bahwa kondisi terkendali. Yang kedua, pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK. Terima kasih. Pak, mau dukungan atau Anies? Aduh, selesai. Suara. Baru saja kita dengarkan keterangan yang singkat, padat, dan jelas yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam perihal pemanggilan terhadap dirinya untuk kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 4,1 hektar di Munjul Pondok Rangon, Jakarta Timur. Memang saat ini Anies Baswedan dipanggil kapasitasnya sebagai saksi untuk salah satu tersangka, yaitu tersangka Yory Cornelis Pinontoan. Dan dalam keterangannya Anies singkat saja menjelaskan bahwa ia memenuhi undangan yang ia sebut sebagai undangan dari pihak KPK untuk memberikan keterangan. Dan ia juga mengakui sebagai warga negara yang baik, ia ingin memastikan bahwa tata kelola negara ini berjalan dengan baik, sehingga ia berharap keterangan yang akan disampaikannya akan dapat membantu KPK untuk membantu proses penyidikan ini berjalan dengan baik, dan ia berharap bahwa keterangannya bisa bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih jelas lagi. Hanya itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada pagi hari ini, tidak banyak. Sebelumnya memang kasus ini berawal dari adanya proses jual beli lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Perumda Saranajaya, di mana Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan sebesar 217 miliar rupiah untuk pembebasan lahan seluas 4,1 hektar di kawasan Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dan lahan ini rencananya akan dibangun proyek rumah DP 0% seperti yang dijanjikan oleh Anies Baswedan. Di awal April 2019 terjadilah kesepakatan tanda tangan akte jual beli yang dilakukan pada saat itu oleh Direktur Utama Perumda Saranajaya dengan Wakil Direktur PT Adonara sebagai pihak penjual dalam waktu itu di tahun 2019. Dan ternyata KPK mengendus ada dugaan korupsi dalam pengadaan lahan tersebut. KPK menduga lahan itu berada di jalur hijau dan harga yang disepakati bermasalah.
Gubernur Anies Baswedan lalu bergerak cepat menonaktifkan Yorie Pinontoan karena kasus ini, dan kemudian akhirnya KPK sudah menetapkan ada 4 tersangka dalam kasus ini dan 1 tersangka korporasi. Keempat tersangka tersebut adalah Direktur Perumda Sarana Jaya, Yorie Cornelis Pinontoan, yang sudah dinonaktifkan oleh Anies Baswedan pada 2019 lalu. Lalu ada Anja Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara yang saat itu berlaku sebagai pihak penjual. Lalu ada Tommy Ardian, Direktur PT Adonara, dan ada Rudi Hartono Iskandar, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur. Dan tersangka korporasi dalam kasus ini adalah PT Adinara Propertindo yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korporasi. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa oleh pihak KPK dalam penanganan kasus ini, diantaranya ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik yang diperiksa pada tanggal 10 Agustus 2021 lalu. Ia juga diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Yorie Pinontoan. Hari ini juga rencananya KPK akan memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi juga kapasitasnya sebagai saksi sebagaimana yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada hari ini sebagai saksi untuk tersangka Yorie Cornelis Pinontoan. Selain Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang sudah diperiksa oleh pihak KPK, ada juga 2 orang lainnya yang sudah diperiksa sebagai saksi. Di antaranya adalah pelaksana harian BPBUMD di periode 2019 yaitu Riyadi. Dan juga ada Kasubit Pelaporan Arus Kas BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, ada Sudrajat yang diperiksa juga oleh pihak KPK. Kita lihat Anies Baswedan sepertinya sudah akan memasuki ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta. Sebelumnya kami juga menerima informasi bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sudah tiba lebih dulu, lebih cepat datang dibandingkan Anies Baswedan yang memang dijadwalkan pada pukul 9 tapi kemudian datang pukul 10 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini. KPK melihat ada sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kasus ini. Dan untuk informasi lebih jelas kita akan menyapa rekan kami Akhir Nasution yang berada di Gedung KPK Jakarta. Akhir. Ya, Alfa Tauhid, baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia tiba memenuhi panggilan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tadi setelah tiba dia sempat memberikan keterangan kepada awak media, namun tidak banyak yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa kehadirannya kali ini adalah sebagai kewajiban dari Anies Baswedan sendiri memenuhi panggilan KPK dan berharap apabila keterangan-keterangan nanti yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta ini dapat membuka kasus ini terang benderang, mengingat Anies Baswedan ini merupakan Gubernur DKI Jakarta. Nah, sebelumnya sekitar 15 menit sebelum kedatangan Anies Baswedan sudah lebih dulu datang Ketua DPRD DKI Jakarta yaitu Prasetyo Edy Marsudi. Namun tadi Prasetyo langsung masuk ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Tentu keterangan dari 2 orang ini, baik itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Ketua DPRD DKI ini sangat penting untuk menambah keterangan ataupun terang benderangnya kasus korupsi ini, karena ini proyek pengadaan tanah Munjul ini sendiri adalah untuk proyek pengadaan DP 0%. Ini merupakan janji kampanye dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta sendiri, di mana ini adalah merupakan pemegang anggaran dari pengadaan tanah ini. Sementara itu juga dari DPRD sendiri tentu dalam proses penganggaran untuk pengadaan tanah ini terlebih dahulu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Nah, kira-kira inilah peran penting dari 2 orang ini, dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta ini. Dan dalam kasus ini sendiri, KPK sendiri sudah menetapkan 5 unsur sebagai tersangka, yaitu 4 orang
dan satu ini adalah tersangka korporasi. Tersangka yang pertama yaitu adalah mantan Direktur BUMD DKI Jakarta, yaitu Perumda Sarana Pembangunan Jaya, yaitu Yori Cornelis Pinontoan. Kemudian adalah dari Wakil Direktur Adonara Propertindo, itu adalah Anja Runtunewe, dan juga direkturnya sendiri yaitu Tommy Aldrian. Dan yang kemudian adalah salah satu direktur dari ada satu orang direktur lainnya. Dalam kasus ini memang KPK sendiri menemukan beberapa kejanggalan sehingga menurut keterangan dari yang disampaikan KPK merugikan keuangan negara sebanyak 152 miliar rupiah. Yang pertama adalah dalam kasus ini tidak dilaksanakan kajian kelayakan terhadap objek tanah tersebut, kemudian juga tidak dilakukannya kajian appraisal dan tidak didukung kelengkapan persyaratan dan peraturan yang terkait. Terus yang ketiga adalah pengadaan tanah ini juga tidak sesuai dengan SOP yang ada, di mana dokumennya disusun secara backdate. Terus yang keempat adalah adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan juga Sarana Jaya sebelum proses negosiasi ini dilakukan. Inilah beberapa kejanggalan-kejanggalan yang masih terus ditelusuri oleh pihak penyidik KPK untuk membuat kasus ini terang benderang. Demikian Alfat, kembali ke Anda. Baik, akhir nanti saya juga ingin menanyakan mengenai agenda hari ini, apakah memang pemanggilannya hanya ditujukan kepada dua orang yang sudah Anda sebutkan tadi, Anies Baswedan dan juga Prasetyo Edy, atau memang ada pihak-pihak lain yang kemudian dipanggil pada hari ini, mungkin saja tersangka dari kasus ini juga dipanggil. Nanti saya ingin tanyakan selepas jeda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.